Ancaman tenggelamnya pesisir pantai utara atau Pantura ramai dibahas. Namun faktanya bencana tersebut semakin menjadi kenyataan. Abrasi atau penurunan permukaan tanah terjadi di wilayah pesisir. Kabupaten Demak pun diprediksi wilayah paling parah terdampak abrasi Pantura tersebut. Sejumlah desa di wilayah pesisir Demak sudah tenggelam secara permanen akibat abrasi dan banjirop atau air laut pasang. Menyadur dari solopost.com, salah satu desa di kawasan pesisir Kabupaten Demak yang sudah tenggelam adalah Dukuh Senik, Desa Bedono, Kecamatan Sayung. Sejak 2005 sampai 2007, warga di Dukuh tersebut sudah pindah karena genangan banjirop. Namun, dari banyaknya kepala keluarga yang pindah, beberapa kepala keluarga memutuskan untuk bertahan. Semenjak Dukuh tersebut diterjang rob pada tahun 2000-an, sebagian kepala keluarga kehilangan lahan sawahnya dan lahan tambak, sehingga untuk mata pencaharian hanya mengandalkan pada penjualan hasil ikan tangkapan. Setiap 2 kali seminggu, sebagian orang harus menimba air bersih untuk keperluan sehari-hari. Salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Sayung mengatakan sudah ada 2 desa di kecamatan tersebut yang dibedol akibat abrasi dan banjir rob. Lahan pertanian yang tenggelam sekitar 1000 hektar. Sejak tahun 1997, banyak lahan dan daratan yang mulai terkikis hingga masuk ke pemukiman warga. Hampir semua desa yang tenggelam di Kabupaten Demak terjadi akibat abrasi dan banjir rob. Namun, hal ini belum dianggap sebagai bencana oleh pemerintah. Salah satu yang terdampak dari bencana rob ini adalah salah satu sekolah dasar atau SD Bedono di Kecamatan Sayung. Guys, kita sekarang udah ada di Demak, tepatnya di Desa Bedono di Sayung ya, Kecamatan Sayung di sini. Terakhir kali saya melihat di reportase di Trans TV kalau nggak salah, itu di SD Bedono ini masih bisa ditempati untuk kegiatan belajar mengajar, tapi untuk saat ini sedihnya sekarang sudah tidak bisa dipakai. Seperti yang bisa dilihat teman-teman di belakang, SD Bedono ini sudah hampir tenggelam karena terkena rob dari pantai utara. Padahal, bencana iklim ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah melalui proyek-proyek pembangunan yang dilakukan. Menurut akademisi Unisula, Mila Karmilah, mengatakan secara spesifik bahwa bencana abrasi ini mulai dirasakan sejak pembangunan Tanjung Emas serta pembangunan masif lainnya di kawasan pesisir yang menyebabkan perubahan aliran air laut dan penurunan tanah serta naiknya permukaan air laut. Dengan banyaknya desa di kawasan pesisir Kabupaten Demak ini, diprediksi pada tahun 2050 mendatang, Kabupaten Demak secara keseluruhan akan tenggelam. Selain Kabupaten Demak, juga akan diikuti oleh kabupaten lainnya seperti Kudus dan Pati. Selain itu, tak jauh dari situ, kita masih bisa menemukan sebuah wisata religi, yaitu sebuah pemakaman dari Syekh yang bernama Syekh Muzakir. Di sekeliling pemakaman ini hanya terdapat perairan dari air rob. Halo guys, sekarang kita sudah ada di kompleks pemakaman Syekh Muzaki, tapi Muzakir ya. Tapi sayang kita nggak bisa masuk ke lokasi pemakaman karena memang untuk masuk ke lokasi pemakaman adalah niatnya benar-benar ingin untuk berziarah dan memakai pakaian yang rapi dan sopan. Dan kebetulan saya pakai celana pendek, jadi saya agak malu kalau misalnya masuk ke sana. Oke guys, jadi lokasinya cukup jauh, sekitar 2 km jalan ya. Enggak sampai sih, paling 1 km jalan lebih lah. Jadi persiapkan kondisi tubuh, kondisi kaki juga. Dengan tenggelamnya Kabupaten Demak beserta daerah lainnya, memungkinkan Selat Muria yang dulu pernah ada, pemisah antara Pulau Jawa dan Gunung Muria, akan muncul kembali. Selat Muria atau Selat Kalinyamat dulunya memang ada. Seperti yang sudah diberitakan di solopost.com, Selat Muria adalah cikal bakal munculnya kabupaten-kabupaten Pantura seperti Demak, Grobogan, dan Pati.
Hilangnya Selat Muria ini diperkirakan terjadi pada abad ke-17 karena sedimentasi yang menyebabkan bersatunya Gunung Muria dan Pulau Jawa. Selat Muria merupakan perairan purba yang kemudian mengalami pendangkalan dari proses sedimentasi material beberapa sungai yang bermuara di daerah yang sekarang disebut Grobogan, Demak, Kudus, dan Pati. Dengan kenaikan air laut di daerah Pantura ini, diprediksi kabupaten-kabupaten yang berada di sekitarnya yaitu Demak, Kudus, Pati, Grobogan semakin lama akan semakin menghilang dan Selat Muria bisa saja muncul kembali.